Saya Rahmat Iswani sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Heri. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Heri. Oke, Pak Heri, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor dan Pak Heri sebagai coach ya. Nanti saya akan menilai proses percakapan Pak Heri dengan coachingnya. Nah, sebelum mulai percakapan, nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, rubrik yang akan menjadi acuan saya, yang pertama pastinya mengenai prinsip coaching ya Pak, yaitu ada permintaan, kemudian proses kreatif, dan juga menggali potensi, dan juga pastinya yang sudah Bapak miliki, yaitu kompetensi inti dari coach ya Pak. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian bertanya berbobot, dan juga memperdayakan kemampuan coaching dengan teknik bahasa ya Pak ya. Dan juga saya berharap ketika proses coaching nanti Bapak melaksanakan tahapan algoritma ya Pak ya. Ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik, itu rubrik penilaian yang akan saya amati menjadi acuan saya. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa. Baik. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Bapak. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif. Bisa mendengarkan coaching ketika dia menjelaskan, dan kemudian saya juga bertanya dengan pandangan betul, sehingga saya bisa menggali apa yang dibutuhkan oleh coaching. Nah, dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi atau saya amati? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya inginkan adalah mendengarkan aktif, karena saya ingin menggali kompetensi coaching. Kemudian ini adalah solusi yang akan saya berikan pada coaching nanti agar bisa menghadapi masalah yang baik. Oke, dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju, kira-kira apa? Ya, indikator yang ingin saya tuju tentu ya dalam tahapan ini itu dengan menggunakan algoritma ya. Jadi saya akan sesuai dengan algoritma, dan saya juga akan mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi masalah yang menjadi oleh coaching, kemudian dengan solusi apa saja yang dibutuhkan oleh coaching. Semoga indikator tercapaiannya bisa tercapai ya Pak, sesuai dengan yang Bapak inginkan. Tadi ada algoritma, kemudian juga ada gerakan aktif ya, menggali potensi coaching mengenai ide dan solusi dari masalah. Baik, Pak Heri, hanya itu saja yang saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Semoga dapat berjalan sesuai indikator yang ingin Bapak capai tadi. Silakan dimulai proses coaching. Ya,
Masih bisa. Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri. Gimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah baik Pak. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu Pak Rahmat? Saya berharap saya bisa memutuskan dan juga mendapatkan solusi yang terbaik bagi diri saya terkait bagaimana saya merencanakan pembelajaran yang tadinya pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah lakukan, sehingga saya dapat juga memasukkan pembelajaran sosial emosional terkait dengan materi kesehatan diri dan kesehatan masyarakat. Jadi Pak Rahmat, masalahnya kira-kira apa nih yang paling perlu diidentifikasi yang harus diselesaikan? Nah sebenarnya gini Pak, saya sebenarnya sudah membuat rencana dari setiap tahapan-tahapan dalam pembelajaran, dalam proses perencanaannya saya sudah buat, baik itu dalam pembukaan dan pembelajaran. Saya juga masukkan dengan ada yang namanya juga penguasaan diri dari peserta didik juga, terus juga nanti di dalam pembelajaran inti atau di kegiatan inti ada yang namanya mereka melakukan aktivitas diskusi sehingga terjalin komunikasi dalam pembelajaran Pak. Dan tujuannya itu dijadikan sebagai kompetensi, yaitu keterampilan berrelasi Pak. Di samping itu juga saya juga sudah membuat Pak yang namanya selanjutnya ada mereka mencoba gerakan berdiskusi juga berkampanye kepada masyarakat sekitar sekolah tentunya, dan mereka juga menentukan apa sih yang mereka mau kampanyekan Pak. Nah di situ di rekayasa pembelajaran. Nah setelah itu yang namanya saya buat dengan keputusan yang bertanggung jawab itu Pak. Yang masih saya agak belum begitu menguasai terkait dengan perencanaan ini, yaitu saya masih ragu apakah pembelajaran berdiferensiasi ini yang tadinya terkait materi dengan kesehatan diri dan masyarakat itu bisa tergabung dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi sekarang ini kan Rahmat sudah tadi ya, luar biasa ya, memberikan materi ke masyarakat, kemudian memberikan solusi juga ya. Nah jadi luar biasa tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan keluarnya mengenai pembelajaran diferensiasi. Kemudian kira-kira rencananya apa nih Pak Rahmat untuk memulai diferensiasi kemudian dengan SE ya? Nah, apa yang telah saya rencanakan itu kegiatan ini akan saya lakukan sekitar minggu yang akan datang Pak, karena memang itu pun masih saya harus koordinasikan dengan provinsi Jawa. Nah itu terkait kenapa saya harus koordinasikan, karena nanti dalam proses kampanye itu juga saya harus bagaimana mencari situasi kampanye jangan sampai nanti anak-anak itu berhubung gitu banyak, namanya juga aneh begitu ya. Dan oh iya Pak, satu lagi dalam kegiatan aktivitas nanti juga saya baru ingetan dalam percakapan ini, kira-kira ya kalau misalkan saya masukkan tadi berdiferensiasi kan ada kampanye Pak ya, apakah saya juga masukkan ke kampanye tentang digital baik dengan YouTube atau dengan istilahnya sosial media, media sosial, atau dengan poster gitu Pak ya. Kalau misalkan itu bisa, tadi saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan Komisi Jawa agar supaya mengkondisikan bagaimana kegiatan ini bisa berjalan lancar. Itu merupakan solusi yang terbaik pertama tadi yang kampanye ada masyarakat ya, memang pendidikan sekolah tadi kemudian
untuk menggunakan anak-anak. Nah sekarang apa komitmen Bapak ini? Kalau ada rencana tadi yang kira-kira saja yang harus apa saja yang akan dilakukan untuk dalam bentuk komitmen ya? Ya, komitmen saya sih yang pertama saya buat perencanaan, terus juga saya juga berkoordinasi sama teman sejawat, terus juga berkoordinasi dengan kepala sekolah serta guru-guru lain. Nah, terutama pada guru piket, saya takutnya nanti begitu pelaksanaan jam istirahat dibel gitu, jadi suasananya kayaknya ricuh gitu ya. Betul. Nah, di samping ini juga saya juga sudah akan membuat baru separuh kegiatan terkait dengan materi ajar yang terkoneksi dengan digital. Nah, itu juga saya buat. Terus juga saya juga sudah membuat juga separuh dari materi yang berbentuk bahan bacaan. Nah, di samping itu juga saya sudah membuat butir-butir pertanyaan yang saya nanti masukkan ke LKPD. Nah, karena ini saya sangkut pautkan dengan berdifferensiasi, ya itu ada beberapa yang itemnya yang saya akan sesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan insya Allah dalam waktu ya 1 minggu ke depan ini bisa terlaksana Pak. Dan mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasi dengan baik. Dan karena sebetulnya karena sudah berbeda yang luar biasa yang bagus ya, tidak masalah dan belajar diferensiasi dengan SE dengan emosional. Nah kemudian kira-kira tadi ya akan dimulainya minggu depan ya. Betul Pak. Kelas pembelajaran itu ya. Betul Pak. Sekarang gimana perasaan Pak Rahmat nih setelah menemukan solusi yang tadi Pak Rahmat tentang masalah antara diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah sih Pak, dari percakapan ini terbesit ide yang tadinya sudah blank, sekarang timbul lagi dengan saya sudah mengutarakan apa yang telah saya rencanakan, dan alhamdulillah ada juga solusi dari percakapan yang tadi. Terima kasih Pak Heri. Sama Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Ya, mudah-mudahan kita menjadi guru yang mendapatkan rahmat ya. Amin. Dan dengan adanya ide baru dari tadi ya diferensiasi yang sudah diterapkan, kemudian PSO juga untuk menggali sosial emosional Terima kasih Pak Rahmat atas berbagi ini ya, kita sama-sama menyelesaikan masalah di sama di sekolah. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Heri. Tadi saya sudah mengamati proses coaching dengan coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan ya Pak ya. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh, bisa. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pada saat coaching Pak? Nah, tadi saya sudah cakapan dengan coach ya, sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan dengan prinsip coach, yaitu cakapan kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk potensi ini juga saya sudah terapkan ya, dengan aktif dan dengan Tadi yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan yang saya catat ya Pak ya. Bapak sudah memberikan prinsip kemitraan, bukan tadi dengan Bapak ngobrol sudah setara ya Pak ya, tidak ada perbedaan lagi antara coach dengan coachee. Kemudian sudah menerapkan proses kreatif juga dengan berusaha menggali kreativitas
coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah. Dan juga Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi seorang coaching. Kemudian Bapak juga tadi sudah menjalankan kompetensi inti sesuai tadi praobservasi ya Pak. Tadi Bapak mengharapkan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari hasil catatan saya sudah terlaksana ya Pak Heri. Dan yang paling penting tadi Bapak sudah melakukan proses alutsista dengan tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Pak, luar biasa Pak Heri. Alhamdulillah, terima kasih bisa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak Heri. Jadi berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching? Berdasarkan proses coaching tadi ya, potensi yang saya ingin mengenai kehadiran penuh ya, dan penuh yang mana tadi coaching memiliki unek-unek ya, mungkin atau keinginan ya, dan yang mungkin bisa saya terapkan teknik stop ya, agar coach ini bisa lebih konsentrasi ya, dan lebih rileks lagi bercerita gitu, cerita tentang unek-uneknya tadi kepada saya, sehingga permasalahan coach bisa terasa dengan baik. Oke, tadi Bapak Heri ingin kehadiran penuh ya Pak ya, atau presence yang menjadi harapan Ya. Bapak agar bisa dikembangkan. Betul. Semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk kedepannya dalam memberikan proses coach, dan juga bisa sesuai dengan ilmu coaching, dan juga tetap berpegang teguh kepada alur tirta ya Pak ya. Iya. Betul. Baik, Pak Heri, terima kasih sebuah proses yang luar biasa pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya Pak Heri. Ya, terima kasih bisa. Baik, saya akhiri Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.